Ya? Udah lama kan? Lama, setahun kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Ya. Nah, Ya lumayan lah. Untuk sehari-hari mah kurang enggaknya sih. Gimana lagi? Tidak adanya. Dengar katanya anaknya lagi sakit Pak. Ya, sakit, darah. Ya gimana ya? Bapak mah nggak bisa ini ngobatin karena keadaannya begini. Emang saya tahu. Jadi pasain aja nggak. Emang saya tahu Pak. Sakitnya macam-macam, komplikasi, kebijiroan. Dari dibawa kemana Pak? Bawa ke Bandung. Dibawa ya. Juga dibawa, sekarang udah pulang, tapi ya belum bisa sekali. Oh, dibawa ke Masih dalam tujuan dokter juga. Harapan Bapak seperti apa? Ya harapan saya pasain aja mak suaminya. Dan dia tetap sembuh. Ya cepat sembuh. Biar aku Dia mau puasa. Ya. Cuma sih Pak namanya. Ya gitu.
total yang saya buat dari perawatan kamu sampai seumur hidup kamu mendapat bantuan dari rekan lain, dari pihak yayasan dan ada para donasi yang mungkin minta kamu. Saya berharap pada Allah, mudah-mudahan semua ini menjadi lancar. Sekarang mama lebih baik dan istirahat. Mama harus menjaga kesehatan mama dan jaga anak kita. Kata-kata semuanya pada Allah. Biar Allah semata-mata menentukan bagaimana hidup ke depan. Mungkin hari ini maksimal yang harus kita lakukan. Dan entah sampai kapan Anda mendapatkan ketentuan ini, semua jawaban yang saya menentukan kali kemarin sholat dan berdoa. Minta doa kepada Allah agar harapan mama untuk dapat melakukan perobatan dapat berjalan dengan lancar. Ini ada sedikit titipan dari mama untuk beli obat. Berawal dari selepas masa pertahanan istri saya, Pak. Ya, ketika itu istri itu melahirkan tepatnya pada tanggal 13 hari Minggu pukul 00:40 dini hari. Alhamdulillah berjalan normal, walaupun memang ada kendala gejala hipertensi pada istri saya, dan dokter memberikan infusan, kurang lebihnya 1 infusan. Tapi waktu pagi hari dokter memperbolehkan kami untuk pulang, dan tepat seminggu kemudian ternyata terjadi kontraindikasi terhadap istri kami itu, ya khususnya ada pendarahan. Ya, tepatnya itu pada tanggal 20 hari Minggu juga, dimulai awal pendarahan itu jam 10 pagi. Kami coba menghubungi pihak perawat yang tempat istri saya melakukan persalinan, dan memang di situ didiagnosa menurut perawat tersebut dinyatakan ini sudah seperti terjadi yang seperti pada umumnya wanita melahirkan. Jadi hanya diberikan obat-obatan. Dan di saat itu pula saya, karena ketidaktahuan kami dari pihak keluarga apakah ini pendarahan atau tidak gitu, akhirnya sampai menjelang pukul 4 sore itu istri saya sampai pingsan karena memang mungkin sudah tidak kuat lagi untuk menahan rasa sakitnya tersebut. Akhirnya kami larikan secepat mungkin ke pihak perawat tersebut dan dilakukan rawat inap yang memang kondisinya sangat, menurut keterangan dokter itu pada saat dirujuk itu adalah hemoglobinnya. Seharusnya melakukan tindakan transfusi darah, tapi berhubung fasilitas di daerah Bogor, ya, letaknya di desa Cibarengkok, sehingga sangat minim, jauh dari rumah sakit, akhirnya hanya mendapatkan perawatan biasa. Nah, ketika sampai pada selesai perawatan tersebut, istri saya pada hari Rabunya tanggal 23 dibawa ke kampung halamannya di daerah orang tuanya, itu di daerah Sukamantijaya yang tepatnya di Rawasari. Akhirnya kami coba untuk menindaklanjuti hasil daripada diagnosa apa yang menjadi keluhan istri saya ketika mengalami pendarahan. Dan menurut hasil keterangan dari Bu Bidan Nenti yang merawat istri saya, memang hemoglobin istri saya sangat rendah, yaitu 3,3 sekian, yang seharusnya perempuan itu stabilnya adalah 12, sekian. Dengan diagnosa tersebut, kami berembuk dengan keluarga bahwasanya secepat mungkin pasien harus dibawa pulang. Tapi sebelum melakukan perawatan ke CRN di daerah Subang, rumah sakit CRN, pihak bidan dari yang merawat istri saya itu memberikan obat sementara untuk sebagai penanggulangan hemoglobinnya. Tepat pada hari Minggu tanggal 27 kami merujuk dari puskesmas dan langsung dibawa ke CRN.
Sesampainya di Cereng, berbagai macam tindakan dokter mencoba memeriksa keadaan kondisi istri saya, dan memang ternyata harus menjalani transfusi darah. Cuman ada satu hal yang saya di saat masa perawatan selama 6 hari di Cereng itu tidak paham untuk kelanjutannya istri saya, karena memang kami tidak mendapatkan berbagai macam berkas bukti perawatan dari rumah sakit. Hasil tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober, istri saya diperbolehkan untuk pulang. Kebahagiaan memang sudah kami rasakan begitu dokter menyatakan istri saya memang dikatakan sembuh. Namun setibanya di rumah dalam jangka 2 hari dari hari selesainya masa perawatan itu, pas hari Sabtu malam Minggu, ternyata memang pasien mengalami sesak napas yang sangat berkepanjangan, dimulai dari jam 12 dini hari sampai pagi. Kesimpulan kami keluarga tidak lebih adalah bahwa pasien ini mengalami semacam peradangan paru-paru, atau akibat dari mungkin komplikasi, mungkin dari kontraindikasi hipertensinya, atau mungkin dari transfusi darahnya. Akhirnya pada tanggal 4 hari Minggu, istri kami pun dibawa ke rumah sakit Siloam dengan rujukan dari Puskesmas Ciasem dan dibantu dari beberapa bidan sebagai pengantar di sana. Sesampainya di rumah sakit Siloam, ternyata pihak dokter Siloam menyatakan bahwa istri bapak setelah didiagnosa mengalami terendamnya paru-paru, dan mungkin ada faktor-faktor penyakit lain yang berakibat ke jantung dan ginjalnya. Nah, pihak rumah sakit Siloam tidak menyanggupi untuk melakukan tindakan itu karena dikhawatirkan akan melakukan tindakan cuci darah. Sesuai dari hasil keterangan dokter, kami mendapatkan surat rujukan yang sampai pada akhirnya rujukan tersebut mengarah di perawatan rumah sakit umum pusat, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sesampainya kami di sana, istri kami dengan kondisi yang sangat lemah dan kritis, dan mungkin memang kalau perkiraan kami, istri kami di saat itu ya mungkin sudah tidak ada kekuatan untuk bertahan. Cuman sepanjang jalan saya selalu berharap sama Allah agar Allah memberi kekuatan terhadap saya. Selepas di rumah sakit UGD, beberapa dokter dari spesialis kandungan dan paru-paru serta ginjal dan jantungnya melakukan tindakan yang sangat intensif sekali, dan kami sangat dilayani dengan baik. Sampai pada akhirnya dokter menyatakan istri bapak koma dan harus masuk ke ruangan registrasi dan melakukan tindakan inkubasi, yaitu bantuan pernapasan dan detak alat jantung dengan alat, karena memang istri saya sudah tidak mampu untuk normal seperti pada umumnya manusia biasa gitu. Selama beberapa jam saya menunggu hasil dari dokter bahwasanya kami hanya mampu berusaha, Pak. Segalanya hanya Allah yang menentukan. Dengan kesabaran kami sekeluarga didampingi dengan saudara saya, kami selalu mendampingi istri saya dan selalu membisikkan kepada istri saya agar diberikan kekuatan. Dan tepat pukul 4 sore, alhamdulillah dokter menyatakan istri bapak terlepas daripada masa kritisnya yang sangat dahsyat sekali. Ya mungkin waktu itu dokter pernah menyimpulkan hidup dan keadaan terakhirnya itu sekitar 50-50. Tapi kami yakin Allah di sini yang menentukan. Setelah keluar dari ruangan registrasi dan inkubasi, istri saya alhamdulillah mendapatkan perawatan intensif di kelas 1. Di situ dokter-dokter spesialis yang menangani, termasuk dokter Tasya, dokter Denny, dan dokter Izzy, dokter spesialis yang benar-benar melayani kami dengan baik, mendiagnosa bahwa
berawal dari ada kegagalan jantung yang berat. Entah saya kurang mengerti karena memang ini berawalnya PPCM yang artinya kami tidak tahu. Akhirnya kami hanya menuruti apa yang harus dilakukan oleh kami sesuai dengan pengarahan dan tindakan dokter selanjutnya. Selepas perawatan intensif, berbagai macam tindakan, dokter memberikan pelayanan penuh terhadap istri. Sampai pada akhirnya kurang lebihnya dari tanggal 4 kami melakukan perawatan sampai tanggal kurang lebih 14, yaitu sekitar 8 hari di ruang ICU. Istri melakukan cuci darah sampai 4 kali karena menurut informasi yang kami dapat bahwa fungsi ginjal yang ibu alami ini sudah dinyatakan stabil 5. Artinya fungsi ginjal ini kurang baik untuk bekerja secara sebagaimana fungsinya. Bagi kami hanyalah berharap kepada Allah. Kami serahkan apapun tindakan dokter yang terbaik untuk istri kami. Dan selepas itu, selepas masa perawatan sampai 8 hari di ruang ICU, kami pun dipindahkan pasien saya, istri, itu ke ruangan biasa di kelas 3 di ruangan presия. Alhamdulillah, di situ dokter merujuk mungkin akan dilakukan kontrol lanjutan yang kalau kami hitung selepas masa perawatan di rumah sakit Cereng sampai rumah sakit Hasan Sadikin kurang lebih 1 bulan lebih kami harus kontrol dan harus berobat jalan sampai harus menunggu hasil yang pada tanggal 28. Hasil ini sangat berat bagi kami dan sangat berat bagi istri saya. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober kemarin, kesimpulan terakhir yang didapat oleh dokter dengan suara mungkin yang sangat pelan karena takut kami shock, dokter menyatakan bahwa istri Bapak mengalami ginjal yang kronis dan mungkin dalam seumur hidupnya harus melakukan tindakan cuci darah. Ini Bapak yang membuat kami sangat berat mendapat kabar seperti ini, dan kami tetap harus kuat karena mungkin istri saya harapan satu-satunya kepada saya sebagai suaminya. Saya coba berusaha selama ini menggalang bantuan kepada rekan-rekan kami yang sangat bersimpati kepada istri dan keluarga, terutama perawatan istri kami. Sampai segala perawatan medis pun dan penyediaan prasarana obat-obatan semuanya dapat bantuan dari donatur-donatur yang ada. Dan saya pun mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada saudara-saudara yang sudah yang tidak membalas kami terasa ini berat bagi kami dan keluarga. Ini kenyataan bahwa istri saya harus menanggung beban penyakitnya yang sangat panjang, dan kedepannya kami sebagai keluarga mungkin hanya berusaha untuk istri saya yang tercinta untuk coba bagaimana kami mencari orang-orang yang peduli terhadap perawatan istri saya nanti. Kami pun sangat berterima kasih yang sangat dalam dan bersyukur kepada Allah, kepada saudara-saudara kami di luar sana, rekan-rekan kami yang terdekat, serta Yayasan Rumah Ramah Sejahtera,
dan para donaturnya serta dari Yayasan Mizan Amanah yang selama ini telah aktif membantu perawatan dan pembiayaan istri kami. Semoga Allah memberikan balasannya dan Allah akan lipat gandakan amaliyahnya. Besar harapan saya ke depan dalam perjalanan perawatan istri saya yang sangat panjang. Semoga Allah memberikan saya kemampuan untuk terus menggalang dana demi perawatan istri saya. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan, Pak. Dan saya pun mohon maaf bila mana dalam hal ini ada yang kurang berkenan, karena mungkin ini adalah sebuah fakta yang berat dalam hidup saya selama berumah tangga dengan istri saya, menghadapi sesuatu hal yang mungkin berat juga bagi istri saya, karena ada sebuah harapan yang sangat besar, yaitu penantian kasih sayang dari seorang ibu, yaitu anak saya masih berusia 50 hari. Mungkin hanya itu saja Pak yang dapat saya ceritakan tentang awal dari perjalanan selama perawatan istri saya, yang sampai akhirnya dinyatakan oleh dokter dari spesialis ginjalnya bahwa istri saya harus merawati cuci darah secara hidupnya. Dan itu ada berkas-berkas yang saya miliki sesuai dengan rekam medisnya selama ini. Mungkin hanya itu Pak. Bukan Pak, hasil perawatan dari asam tadi ini Kalau ini sebenarnya bukan luka Pak ya, tapi ini suatu impulsan untuk melakukan tindakan cuci darah selama seumur hidupnya, dan mungkin nanti akan dilakukan operasi bedah vaskulernya di sini gitu. Kenapa ini masih terpasang gitu? Karena memang belum ada operasi bedah vaskuler di sini, dan ini pun masanya itu harus 3 bulan. Kalau lebih dari sifatnya 3 bulan, karena lebih dari 3 bulan akan infeksi. Dan pernah saya mengajukan untuk pemasangan operasi di sininya, itu di lengannya untuk pergantian infusan di sini, tapi dokter menyatakan harus melakukan tindakan cuci darah itu. Dan tindakan cuci darah ini berdasarkan dari diagnosa dokter dan hasil labnya itu di rumah sakit. Ini adalah hasil USG pasien yang menyatakan di sini ginjal kanan ukurannya mengecil dan ginjal kiri pun ukurannya mengecil, dan sampai kesannya proses kronis ginjal bilateral. Saya kurang paham apa maksudnya ini gitu. Cuman yang jelas fungsi ginjal istri saya itu sesuai dengan hasil lab darah di sini, yaitu ada kadar kreatin dan ureanya melebihi ambang batas normal Pak. Ya, yang seharusnya kan 0,5 sampai 0,9, kadar kreatinnya di sini sampai 11,37, dan kadar ureumnya itu seharusnya 15 sampai 50, ternyata di sini 135, dan ini hasil per tanggal 21 kemarin sampai tanggal 28. Akhirnya dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan surat semacam kontrol untuk cuci darah, yaitu traveling dialis. Ini adalah bukti bahwa istri saya harus melakukan cuci darah dalam seumur hidupnya. Ini buktinya sangat lengkap sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi sebagai pengetuk para pemirsa atau masyarakat Indonesia khususnya itu untuk peduli pada perawatan istri kami selanjutnya. Mungkin hanya itu Pak yang kami dapat simpulkan. Kurang lebihnya seperti itu, dan bukti-bukti ini memang menurut keterangan dokter tidak boleh sampai hilang sebagai alat hasil diagnosa ketika melakukan cuci darah gitu. Kemarin kami melakukan kontrol ke Rumah Sakit Bayu Asih, dan sampai pada akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan jadwal itu hari Rabu dan hari Sabtu. Cuman ada satu hal yang mungkin sangat memberatkan kami, yaitu mungkin anggaran-anggaran yang di luar itu, yang selama ini dalam 1 bulan kami harus cuci darah selama 8 kali, itu saya dalam 1 minggu harus 2 kali cuci darah. Bisa dihitung mungkin masa hidupnya berapa tahun itu berapa kali tindakan cuci darah. Ini yang membuat kami sangat berat dengan keadaan kemampuan kami keluarga.
dan mungkin keadaan kami yang sampai pada saat ini hanya sebagai saya pribadi ini sebagai seorang pedagang warung kopi, dan itu saya sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi anaknya. Di sini saya memohon benar-benar diikhlaskan dan bantu anak saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kami atas nama keluarga kami dan saya pribadi serta keluarga besar kami mengucapkan jazakallahu khairan terima kasih yang selamat dalam pada rekan-rekan kami yang telah ikut andil dalam merawat istri saya selama ini, dan kami pun selalu mendoakan kepada para hamba Allah ini, mudah-mudahan Allah melipat gandakan amaliyahnya, dan kami meminta dukungannya dan doanya agar Allah memberikan mujizat kepada kita.